Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Sebelum kita memulai ibadah online, mari kita simak pengumuman sepekan ini. Menara Doa akan diadakan di Instagram secara live setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 malam. KMCC Talk akan diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Untuk call online, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Precious Women Gathering akan mengadakan Ladies Talk setiap hari Sabtu jam 7 malam. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu,
nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Bersama bersyukur kepada Tuhan, bersama kita menyembah Dia. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, selamanya Dia baik. Oh, angkat suara kita sembah Dia, kita puji namanya. Sebab saya percaya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita ada di tengah-tengah tempat ini. Mari kami hormati Engkau di tempat ini Tuhan. Dipermuliakan Engkau atas kami, atas gereja ini, atas daerah ini. Ya Tuhan, oh, ya Tuhan. Shalom, kami
Seberapa berat bebanmu hari ini? Saya tidak tahu apa yang saudara alami selama beberapa bulan ini. Tapi percayalah ada jalan keluar. Ketika kau menaruh harap dan terus percaya sama Tuhan Yesus. Siapapun engkau, selalu ada solusi di dalam Tuhan Yesus. Asal percaya saja kata Tuhan. Saya nggak tahu saya harus kuat ngomong seperti ini. Karena dari tadi saya digerakkan Tuhan untuk bicara ini. Siapapun engkau, jangan pernah kau ragukan kuasa Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang dan peduli Bapak Ibu. Thank you Lord, thank you Jesus. Let the Holy Spirit fall in this place. We welcome you in this place, Holy Spirit. Have your way, Lord. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Lord Jesus. Jadilah seperti yang kau ingini ya Tuhan. Atas setiap umat-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Jumpai setiap kami Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Datang dengan apa adanya sama Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, benar berkuasa. Perbuatanmu nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu katakan di hidupku ya Tuhan.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ayo jemaat Tuhan, angkat suaramu dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyi. Oh, thank you Jesus. Amen. Yes Lord. Dengan imanmu katakan, Tuhan Yesus kau hebat. Itu sebabnya aku akan terus memujimu. Apapun yang ku alami, ku nyanyi haleluya. Yes, yes, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Come on. Mari bersama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya. Izinkan Tuhan menjamahmu. Setiap hati yang keras dilembutkan, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan.
Kau yang layak dimuliakan. Jadilah tenang Bapak Ibu. Jadilah tenang. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa. Badai apa yang sedang kau alami, percaya, di situ pun Tuhan ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ayo nyanyikan dengan segenap hati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang sebab aku punya Allah yang hidup. Ayo bersama-sama lebih lagi. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Yakinilah Tuhan ada bersamamu. Dia tak pernah tinggal kamu. Haleluya, haleluya. Katakan aku tenang. Aku punya Allah yang hidup. Everybody say with all your heart. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi setiap kami yang berada di dalam ruangan ini. Bahkan daerah ini akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan kita. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah terus memesan roti Five Loaves Bakery, di mana roti ini mempunyai tujuan setiap keuntungan dari pembelian roti yang Bapak Ibu pesan, keuntungannya akan diberikan untuk satu paket sembako untuk satu keluarga. Kita punya fokus untuk 1000 paket sembako yang akan kita berikan setiap bulannya. Dan selain pembagian sembako, kita juga akan memberikan makanan bergizi untuk anak-anak di Indonesia Timur pedalaman. Oleh karena itu, pemesanan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Terima kasih buat partisipasi dan terus membantu Yayasan Rumah Junior. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dimanapun kami berada mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu Tuhan.
Biar firman-Mu Tuhan, apa yang kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Beri kami telinga seorang murid Tuhan yang mau duduk diam dengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh jarak dan waktu. Hari ini saya akan bicarakan dengan tema khotbah, Upgrade Your Relationship. Kita akan lebih banyak berbicara tentang yang namanya hubungan, baik hubungan kita sama Tuhan maupun dengan sesama kita. Kenapa hubungan ini begitu sangat penting saudara? Terutama dalam kondisi kita yang kita sedang hadapi saat-saat ini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama jangan tergantung dari keadaan saudara. Kenapa saudara? Kalau keadaan kita buruk, kalau hubungan kita tergantung dengan keadaan kita, keadaan buruk hubungan kita ikut jadi buruk saudara. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika keadaan sekeliling kita tidak baik, tapi hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita tetap baik. Bahkan saya percaya Tuhan bisa pakai keadaan kita yang buruk sekalipun untuk membawa kita kepada dimensi yang baru, untuk membawa kita kepada tingkat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi saudara. Karena itu saya akan lebih banyak berbicara tentang hubungan saudara. Hubungan ini sangat penting saudara. Kenapa saudara? Karena yang pertama adalah membangun hubungan itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bukan berarti pilihan, tapi kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Dalam diri manusia saudara, ada suatu tempat yang hanya bisa diisi sama Tuhan. Artinya kita harus berhubungan sama Tuhan. Kita butuh Tuhan saudara. Kita manusia yang terbatas. Kita butuh Dia. Kita ini hanya barang ciptaan dan Dia penciptanya saudara. Bahkan saudara, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita butuh orang lain. Bahkan potensi yang ada dalam diri kita bisa berkembang secara maksimal. Kita butuh orang lain. Waktu kita dalam kandungan, kita butuh orang tua kita. Bahkan waktu kita kecil, kita masih butuh orang tua kita. Kita sekolah, kita butuh guru saudara. Kita butuh orang lain. Waktu Tuhan lihat pertama kali Adam seorang diri, Tuhan bilang begini, tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Maka akan mengirimkan penolong bagi dia. Artinya kita ini makhluk sosial saudara. Karena itu pentingnya membangun sebuah hubungan. Karena hubungan itu adalah sebuah kebutuhan manusia prinsipnya saudara. Lalu yang kedua, kenapa hubungan ini penting? Karena kekristenan itu adalah hubungan, bukan sekedar agama. Dalam Matius dikatakan begini, hukum yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita saudara. Dan hukum yang kedua dengan itu, yang sama dengan itu saudara, kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri saudara. Kita tidak bisa menentang kedua hukum tersebut. Artinya ketika kita bilang Tuhan aku mengasihimu, artinya kita harus hidup mengasihi dengan satu dengan yang lain. Bahkan 1 Yohanes mencatat begini saudara, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita benci dengan sesama kita, Tuhan bilang ia adalah seorang pendusta. Kita tidak bisa mungkin mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau sesama kita yang kelihatan kita benci saudara. Hari ini kita belajar, kalau kita bilang Tuhan aku mengasihimu, artinya kita juga mengasihi sama kita. Ini sangat penting saudara, karena sekali lagi kekristenan berbicara tentang salib, tentang horizontal, vertikal dan horizontal saudara. Yang ketiga, berkat Tuhan itu ada dalam sebuah hubungan. Hubungan kita sama Tuhan maupun dengan sesama itu ada berkat saudara. Saya percaya jika kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, kita punya hubungan baik dengan sesama kita, di situ ada berkat-berkat Tuhan, di situ ada kekuatan saudara. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani saja, tetapi kita bisa peroleh kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah kita dan keluar sebagai pemenang saudara.
Saya mau kesaksian. Saya peroleh anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama sekarang umur hampir 3 tahun. Perjuangan pergumulan kami mendapatkan seorang anak pertama itu umur pernikahan kami hampir 8 tahun. Istri saya sempat mengalami keguguran 2 kali, saudara. Secara manusia, saya ingin mundur dari pelayanan. Rasanya Tuhan, saya nggak kuat. Tapi di saat-saat itulah saudara, saya perkuat hubungan saya. Tuhan berikan saya kekuatan saudara. Bahkan sesama saya, dimulai dari keluarga saya, lalu teman-teman gereja saya, teman-teman pelayanan saya datang, mereka telepon, mereka support, ayo Pak Teddy, jangan mundur, maju terus. Di situ saya dapat kekuatan. Karena itu saya percaya, ada berkat Tuhan ketika kita punya hubungan benar sama Tuhan maupun dengan sesama kita saudara. Setiap kita punya masalah. Orang benar maupun orang fasik, persamaannya adalah sama-sama punya masalah saudara. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Artinya orang benar sama orang fasik sama-sama punya masalah. Karena itu bilang dengan kanan kirimu, kita sama-sama orang bermasalah. Artinya kita orang-orang yang punya masalah saudara. Namun yang membedakannya adalah dasarnya. Orang benar kenapa dia bisa kuat? Karena dasarnya hubungannya dengan Tuhan dan sesama saudara. Karena itu jangan cepat-cepat menghakimi kalau penderitaan itu hukuman Tuhan saudara. Tuhan bisa pakai penderitaan, Tuhan bisa pakai masalah untuk mendatangkan kebaikan. Terutama untuk meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah berjanji itu langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji dia akan selalu menyertai. Karena itu saya punya moto hidup. Bersama Yesus bukannya tanpa masalah. Tetapi bersama Yesus apapun masalahnya tidak jadi masalah saudara. Karena itu tetap kuat saudara, apapun yang Anda alami sekarang. Mungkin Anda terkena dampak dari COVID-19 saudara. Dengan adanya resesi ekonomi Anda terkena imbasnya. Saya mau katakan tetap kuat. Yuk bangun hubunganmu dengan Tuhan dan sesama. Terus upgrade relationship-mu. Terus upgrade hubunganmu sama Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena disitulah dasar kekuatan kita sebagai orang percaya saudara. Dalam Injil Lukas 6, Tuhan Yesus pernah menggambarkan tentang mendirikan sebuah rumah. Dua-duanya sama-sama hujan, sama-sama kena hujan, sama-sama kena banjir, sama-sama kena air bah, saudara. Tapi yang membedakan dari kedua rumah itu adalah dasarnya. Yang satu bisa kuat tetap berdiri, yang satu roboh, saudara. Itulah perbedaan kita antara orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Kita lebih sering banyak takutnya dibanding percayanya. Betul saudara? Sewaktu-waktu anak saya yang umur 3 tahun tadi, dia melihat pesawat di langit. Dia bilang, wah Didi, pesawatnya kecil banget ya. Tapi saya pernah ajak dia ke airport, dia bilang, wow ternyata pesawatnya besar sekali. Sama saudara, ketakutan seringkali terjadi bukan karena masalah kita yang besar, tetapi karena hubungan kita sama Tuhan yang jauh saudara. Waktu kita fokus hanya kepada masalah terhadap keadaan, kita lihat Tuhan tuh begitu kecil. Masalah kita yang besar. Tapi hari ini kita belajar, yuk kita perdekat hubungan kita sama Tuhan sehingga Tuhan terlihat besar daripada masalah kita. Karena kenapa? Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi hari ini saudara. Percayalah. Amin. Oke. Sekali lagi penting untuk upgrade hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita. Yang pertama saya mau bahas dulu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus dinamis, jangan statis saudara. Karena saya percaya memasuki dimensi yang baru, kita akan terus naik bukan turun. Artinya apa? Hubungan kita sama Tuhan, yuk semakin naik sama Tuhan. Saya jadi ingat kisah Ayub saudara. Ayub orang yang luar biasa, saleh,
takut akan Tuhan. Tapi dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, saudara. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Sampai akhirnya Ayub berkata begini dalam Ayub 42 ayat 5, saudara. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, artinya gini, Ayub dibawa Tuhan kepada dimensi yang baru, tingkat pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Hubungannya sama Tuhan di-upgrade, saudara. Karena itu hubungan kita sama Tuhan jangan statis. Apalagi kita mundur, udah deh Tuhan. No, yuk semakin hari semakin naik sama Tuhan. Saya percaya disitulah letak kekuatan kita, saudara. Bahkan dalam Mazmur 91 ayat 14 tentang perlindungan Tuhan, kuncinya ada di ayat 14, saudara. Dikatakan ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, dikatakan hatinya melekat, berbicara tentang hubungan yang intim, yang dekat, saudara. Bahkan dikatakan ia mengenal namaku. Kata mengenal di sini menggunakan kata yada, yang artinya gini, hubungan yang intim seperti suami istri, saudara. Yuk, upgrade hubungan kita sama Tuhan. Semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Semakin hari semakin kenal sama Tuhan. Semakin hari semakin intim sama Tuhan. Saya sering gunakan ilustrasi seperti sepasang suami istri, saudara. Sebelum sepasang suami istri menikah, saya percaya mereka nggak saling kenal dulu. Akhirnya mereka kenalan, mulailah PDKT. Saling pendekatan, tukar nomor handphone, mulai telepon, saudara. Mulai saling kenal sedikit. Akhirnya terus mereka intens berhubungan. Akhirnya hubungan mereka semakin dekat dan mereka menikah dan hubungan mereka akhirnya intim, saudara. Sama Tuhan juga begitu. Hubungan kita, pengenalan kita sama Tuhan, yuk semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Saya percaya orang yang hatinya melekat sama Tuhan, itu dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Kehilangan hubungan kita sama Tuhan, artinya gini, kita kehilangan segalanya, saudara. Saya ingat peristiwa Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Penderitaan Tuhan Yesus yang paling besar bukan hanya secara fisik, saudara. Tapi ketika dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Perpisahannya sama Bapa di surga, itu penderitaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara, anak saya yang umur 3 tahun sempat mengalami operasi hernia, saudara. Waktu itu dia dipakaikan baju operasi. Dia masih ketawa-ketawa, saudara. Tapi saya sebagai bapak, saya menangis, saudara. Lalu yang paling membuat saya sedih adalah ketika anak saya digendong sama suster. Dia katakan begini, saya bawa dulu anaknya ya Pak ke ruang operasi. Bapak nggak boleh masuk. Wah, di situ air mata saya turun, saudara. Kenapa? Saya harus terpisah sama anak saya. Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya. Begitu juga perasaanku ketika aku harus terpisah sama Bapa di surga. Yo, hari-hari ini, saudara, kalau kita kehilangan hubungan sama Tuhan, apakah kita menangis, saudara? Apakah kita sedih, saudara? Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini rela mendapatkan segala sesuatu, tapi rela kehilangan hubungannya dengan Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar, hubungan kita sama Tuhan itu segalanya, saudara. Saya juga teringat Daud, saudara. Waktu Daud jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Daud bertobat dan Daud sadar. Daud bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud sadar hubungannya sama Tuhan itu segalanya, saudara. Hari ini jangan tinggalkan Tuhan hanya demi kekayaan, materi, jabatan, apapun, saudara. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Jangan tukar hal-hal yang fana dengan hal-hal yang kekal. Saya mau katakan tetap kuat, saudara. Hubungan kita sama Tuhan itu segalanya. Bahkan Nabi Musa, waktu Tuhan udah kesal banget dengan bangsa Israel, dikatakan
Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama dengan Musa, tapi Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk berjalan bersama dengan Musa dan bangsa Israel. Tapi Musa sadar. Musa katakan, Tuhan, kalau bukan roh-Mu, aku nggak mau berjalan, Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, aku nggak mau berjalan. Musa sadar, Musa tahu hubungannya sama Tuhan itu segalanya, saudara. Yuk hari ini sadari, saudara, hubungan kita sama Tuhan itu segalanya. Amin. Bangun hubungan kita sama Tuhan setiap saat, saudara. Miliki saat teduh. Hari ini kita ibadah secara online, saudara. Kita nggak bisa beribadah bersama-sama. Artinya apa? Tuhan ingin hubungan kita sama Tuhan hanya tidak terbatas oleh ruang gereja, hanya terbatas secara sama-sama, tidak. Tapi hubungan kita sama Tuhan itu secara pribadi. Miliki saat teduh, saudara. Iblis boleh menghentikan ibadah-ibadah dalam gereja, tapi iblis tidak bisa menghentikan hubungan kita pribadi kita sama Tuhan. Waktu kita bersaat teduh di rumah, saudara. Dan kita harus tetap hidup dalam area kekudusannya Tuhan. Artinya waktu kita hidup dalam area kekudusannya Tuhan, artinya kita sedang memiliki hubungan sama Tuhan setiap saat. Ilustrasinya adalah sebuah wifi, saudara. Kalau kita terkonek oleh sebuah wifi, maka kita nggak bisa jauh-jauh dari area wifi itu, betul ya? Begitu juga sama Tuhan, kita harus terus terkoneksi, punya hubungan setiap saat. Kita jangan keluar dari areanya Tuhan. Apa areanya Tuhan? Kekudusan, kebenaran, kejujuran, keadilan, saudara. Nah, setelah kita paham bahwa hubungan sama Tuhan itu segalanya, baru kita akan belajar tentang hubungan kita dengan sesama. Karena saya percaya hubungan kita sama Tuhan itu merupakan dasar untuk kita membangun fondasi hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, saya percaya hubungan kita dengan sesama itu rusak. Iblis, dia tahu ada kekuatan, ada power di balik sebuah hubungan ini. Maka itu waktu dosa masuk, yang dirusak yang pertama adalah hubungan. Adam dan Hawa terputus sama Tuhan. Bahkan hubungan Adam dengan Hawa itu rusak. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yuk, miliki dasarnya dulu yang benar. Hubungan kita sama Tuhan sehat, hubungan kita dengan sesama juga sehat. Puji Tuhan, saudara. Iblis boleh menghancurkan hubungan. Banyak keluarga-keluarga yang hancur saat-saat ini. Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus itu memulihkan hubungan. Hari ini kalau Anda mendengar pemberitaan firman Tuhan, ininya Tuhan mau waktunya Anda memulihkan hubungan Anda dengan Dia dan sesama kita. Terutama hari ini saya banyak berbicara tentang namanya keluarga. Karena hubungan horizontal terdekat kita dengan sesama itu adalah keluarga, saudara. Keluarga itu merupakan idenya Tuhan, desainnya Tuhan. Saya percaya idenya Tuhan itu pasti terbaik, saudara. Keluarga merupakan lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Bahkan mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu dalam pernikahan, berbicara tentang keluarga. Bahkan dalam Alkitab, keluarga seringkali dipakai sebagai pemberitaan tentang keselamatan. Dimulai dari Adam dan Hawa, dimulai dari keluarga Nuh, keluarga Abraham. Bahkan Yesus sendiri lahir dalam keluarga, saudara. Dan saya percaya begini, saudara. Di akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan keluarga. Kenapa? Karena keluarga akan dipakai Tuhan untuk melaksanakan, menyelesaikan amanat agung. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Karena kalau keluarga kuat, gereja kuat. Keluarga kuat, kota kuat. Kota kuat, bangsa menjadi kuat, saudara. Tidak kebetulan hari-hari ini kita lebih banyak di rumah. Ibadah di rumah, gereja di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, saudara. Yuk gunakan waktu-waktu itu. Kalau dulu-dulu kita sibuk dengan keluarga kita, hari-hari ini yuk perkuat hubungan kita dengan keluarga. Tuhan mau pakai keluargamu untuk menyelesaikan amanat agung, saudara. Hanya tugas kita hari ini, perkuat hubungan kita dengan keluarga.
Mazmur 133 mengatakan seperti ini saudara. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, mau Tuhan perintahkan berkat ke dalam keluargamu. Kuncinya di ayat yang pertama. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan dengan keributan, saudara. Kerukunan berbicara tentang kesatuan hati. Kerukunan berbicara tentang bukannya tidak ada perbedaan, saudara. Kerukunan berbicara bukan tidak adanya konflik. Saya percaya keluarga yang bahagia itu tidak absen dari masalah atau konflik. Tapi atas anugerah Tuhan berhasil mengatasi setiap masalah dan keluar sebagai pemenang, saudara. Yuk, hidup rukun. Saya percaya ketika keluarga kita rukun, Tuhan perintahkan berkatnya mengalir dalam rumah tangga Anda. Ketika gereja kita rukun, saudara, saya percaya Tuhan perintahkan berkatnya atas ke gerejamu, saudara. Kuncinya adalah hidup rukun, bersama, bersatu hati, saudara. Lalu Amsal 15 ayat 17 mengatakan gini, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kalau saya gunakan bahasa sehari-hari, saudara, lebih baik sepiring kangkung dengan kasih daripada steak, wagyu, rendang dengan kebencian. Betul, saudara? Kalau kita makan enak sekalipun, kita makan steak, tapi kita benci sama seseorang, saya percaya, saudara, rasa steak itu yang mahal sekalipun terasa nggak enak. Sewaktu-waktu pernah datang seorang bapak, dia orang kaya, saudara. Tiba-tiba dia katakan, Pak, saya mau uang ada. Saya kalau mau pergi ke luar negeri, mau sekarang pun bisa, tinggal pesan tiket. Tetapi Pak, masalahnya saya nggak bahagia, Pak. Saya setiap hari cekcok terus dengan istri saya. Saya buka cek, istri saya buka cok. Jadinya cekcok terus. Yang saya pelajari adalah begini. Tuhan taruh kebahagiaan dalam sebuah hubungan, bukan kekayaan, saudara. Kalau Tuhan taruh kebahagiaan dalam kekayaan, yang hanya bisa bahagia hanya orang kaya, saudara. Tapi luar biasanya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan taruh kebahagiaan dalam hubungan. Waktu hubungan kita sama Tuhan baik, waktu hubungan kita dengan sesama baik, saya percaya kita akan bahagia, saudara. Sekali lagi, Tuhan taruh kebahagiaan dalam hubungan, bukan kekayaan, saudara. Bahkan dasar Tuhan hadir dan menjawab doa kita, saudara, itu juga terletak dari kesatuan hati, dari kerukunan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, saudara. Wow, ketika kita sepakat minta apa aja, Tuhan akan kabulkan, saudara. Kuncinya sepakat. Artinya gini, Tuhan jawab doa kita, Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, itu bukan berdasarkan jumlah. Dikatakan 2 atau 3 orang, bukan 200 atau 300 orang, saudara. Kuncinya walau 2 atau 3 orang, kuncinya ketika mereka sepakat minta apa aja, Tuhan kasih, saudara. Hari ini yuk, suami istri mulai sepakat. Orang tua anak mulai sepakat. Keluarga sepakat, saudara. Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, saudara. Amin. Lalu Yohanes 17 ayat 21 mengatakan gini, supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua ini adalah murid-murid Tuhan, saudara. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya waktu murid-murid Tuhan menjadi satu, saudara,
Dikatakan dunia melihat, dunia percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Pernah ada seorang ibu memberi kesaksian, saudara, ini luar biasa. Ibu ini sebut aja namanya Ibu Sinta. Ibu Sinta ini backgroundnya lahir dia dari keluarga yang bukan percaya Tuhan. Lalu dia menikah dengan seorang hamba Tuhan, lalu dia percaya Tuhan dan dia dibaptis, saudara. Waktu dia meninggalkan kepercayaannya yang lama, saudara, dia sempat diusir dari keluarganya. Tapi dia terus membangun hubungan yang baik dengan keluarganya. Tahun demi tahun terus berjalan. Tiba-tiba mama dari Ibu Sinta telepon Ibu Sinta. Dia bilang, "Sin, Mama mau dibaptis, Mama mau percaya sama Tuhan. Saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Saya mau belajar tentang Yesusmu." Wah, Ibu Sinta ini kaget. Tetapi adik-adiknya, kakak-kakak dari Ibu Sinta ini marah, saudara. Dia katakan, "Mama ini, emangnya si Sinta itu nginjilin Mama ya? Ngomong apa sih tentang Yesus sehingga Mama mau percaya?" Tapi Mama itu hanya menjawab begini, "Mama tidak diinjili apa-apa kok sama Sinta. Sinta nggak ngomong apa-apa kok tentang Yesus. Mama hanya melihat keluarga Sinta hidup rukun. Karena itu Mama mau ikut Tuhannya Sinta." Wow, kesaksian yang luar biasa, saudara. Ketika kita hidup rukun, saudara, tetangga kita lihat, saudara. Orang-orang sekeliling kita lihat, wow, meskipun ada masalah, kok mereka tetap bisa hidup rukun. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah Tuhan dan keluarga Anda, saudara. Yuk, hari-hari ini, keluarga demi keluarga hidup rukun, yuk. Saya percaya dunia akan melihat, dunia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya dalam sebuah hubungan kita dengan sesama atau keluarga itu tidak lepas dari namanya perbedaan-perbedaan. Setuju? Kita dengan pasangan kita berbeda. Anak-anak kita berbeda. Berbeda karakternya, berbeda pola pikirnya, saudara. Ada yang kalau memencet odol itu dari ujung belakang. Ada juga yang memencet odol itu dari tengah. Nah, kalau perbedaan ini nggak bisa diatasi dengan baik, itu bisa jadi konflik, saudara. Perbedaan kecil kalau tidak bisa diatasi dengan baik itu bisa jadi konflik, saudara. Karena itu dalam sebuah hubungan juga, saya mau katakan gini, kita harus bisa mengatasi setiap perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu jangan dipertentangkan, saudara. Sakit. Tapi perbedaan-perbedaan itu biarlah saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu seringkali kita tidak dapat mengatasinya dengan baik sehingga timbul konflik. Sehingga timbul yang namanya kekecewaan. Dari hubungan kita dengan sesama tidak lepas dari namanya kesalahan dan kekecewaan. Saya mau nanya Bapak Ibu, adakah di antara kita hari ini yang tidak pernah dikecewakan? Saya rasa tidak ada. Saya juga pernah dikecewakan. Kalau saya ganti pertanyaannya, adakah dari Bapak Ibu hari ini yang tidak pernah mengecewakan? Saya yakin juga tidak ada. Karena kita semua pernah mengecewakan orang lain. Saya juga pernah, saudara. Prinsipnya adalah Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, saudara. Kalau besi menajamkan besi, kira-kira posisi mereka jauh atau dekat, saudara? Dekat atau dekat banget? Saya yakin dekat banget. Karena itu saya mau katakan begini. Orang yang paling berpotensi membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa paling dalam adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Karena itu saudara, kita harus meresponi dengan baik. Saya percaya ketika kita meresponinya dengan baik, gesekan-gesekan yang terjadi, kita akan semakin tajam di dalam Tuhan. Dalam kisah Ayub, dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, saudara.
Artinya adalah Tuhan rindu untuk memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Tapi sebelum itu, Tuhan rindu untuk kita memulihkan hubungan kita dengan sesama dulu, saudara. Saudara mau nerima berkat daripada Tuhan? Yuk, pulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga kita. Karena kita nggak bisa pulih, saudara, ketika kita saling menyalahkan satu sama lain. Adam dan Hawa dulu begitu mesra sebelum adanya dosa, saudara. Adam pertama kali lihat Hawa, wow, saya percaya orang yang melihat pasangan hidupnya pertama kali, dia pasti excited. Wow, ini tulang dari tulangku, saudara. Tapi ketika jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Adam? Ketika Adam ditanya sama Tuhan, Adam, kenapa engkau makan buah yang aku larang? Apakah Adam berjawab, iya Tuhan, aku gagal, aku bersalah? Tidak. Tapi dia mulai apa? Salahkan si Hawa. Perempuan yang engkau tempatkan itu. Wow, ketika Hawa ditanya, dia salahkan ular. Artinya apa, saudara? Kita nggak bisa pulih ketika kita saling menyalahkan satu sama lain. Kalau kita saling menyalahkan satu sama lain, artinya gini, kita sedang bawa dosa Taman Eden itu dalam keluarga kita. Saya punya kesaksian, saudara. Saya pernah saling menyalahkan dengan istri saya. Waktu itu kami setelah main dari apartemen adik ipar saya, saudara, atau adik istri saya sempat gantung celana saya di apartemen tersebut. Saya sempat bilang ke istri, ini celana saya gantung di kamar mandi. Maksud saya supaya jangan lupa, saudara. Tetapi setelah kami pulang ke rumah, baru istri saya ingat, loh, celana kamu yang kamu gantung udah kamu ambil belum? Lalu respon saya sebagai hamba Tuhan kan harusnya, nggak apa-apa sayang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi nyatanya tidak, saudara. Kata-kata yang pertama yang saya keluarkan adalah, lah kamu sih, saya kan udah titip pesen sama kamu. Saya udah mulai menyalahkan, saudara. Tapi namanya seorang istri, saudara, karena disalahkan nggak mau salah lagi, saudara. Kalau saya ibarat main nada dasar di C, dia overtune main di D, saudara. Dia lebih galak, dia bilang, enak aja, itu kan salahmu, kenapa aja salahin aku? Saya mulai sadar, saudara, wah, kalau begini terus bisa panjang urusan nih, panjang kali lebar, saudara. Di situ saya sadar. Saya bilang, I'm sorry. Maafin aku ya. Aku salah. Aku udah nyalain kamu. Puji Tuhannya, Roh Kudus juga bekerja atas istri saya. Dia bilang, iya, maafin aku juga. Dan akhirnya kami pulih kembali, saudara. Karena itu, stop yuk saling menyalahkan, stop. Karena gini, hubungan Anda jauh lebih berharga daripada kebenaran posisi Anda. Waktu Anda bilang menyalahkan satu dengan yang lain, artinya gini, saya yang paling benar, kamu salah. Dan sebagai manusia, lebih seneng saling menyalahkan, betul ya? Bahkan senengnya gini, sering mengambing hitamkan. Nggak ada kambing hitam pun, kambing putih dihitamkan, saudara ya. Kecenderungan manusianya senangnya mengambing hitamkan, menyalahkan, saudara. Saya yang paling benar. Sekali lagi saya mau katakan gini, hubungan kita jauh lebih berharga, saudara, daripada kebenaran posisi kita. Banyak keluarga yang hancur, yang cerai. Kenapa? Karena masing-masing mempertahankan kebenaran posisinya. Saya yang benar, istri saya yang salah, suami saya yang salah. Banyak anak-anak yang jatuh dalam narkoba, kenapa saling menyalahkan? Enggak, papa yang salah, ini yang salah. Yo, hari ini hubungan kita jauh lebih penting, saudara. Kita tidak akan bisa pulih sampai kita mengampuni. Anda mau pulih, saudara? Kuncinya adalah mengampuni hari ini. Anda mau hidup rukun, bukanlah berarti bebas dari konflik, tapi kuncinya adalah waktu konflik itu terjadi, kita mengampuni, saudara. Karena saya percaya orang yang mengampuni bukan orang yang lemah. Orang yang mengampuni dialah orang yang kuat. Mungkin bagi dunia, kamu lemah. No, di mata Tuhan kita adalah orang yang kuat. Karena mengampuni itu adalah sebuah keputusan, bukan sekedar emosi atau perasaan. Karena hubungan kita dengan sesama tidak terlepas dari namanya kekecewaan. Kita harus mengampuni.
disitulah kita butuh yang namanya kasih Tuhan. Karena itu, hubungan kita sama Tuhan dasarnya harus benar dulu, saudara. Ketika hubungan kita dasarnya dengan Tuhan benar, saya percaya waktu sesama kita menyakiti hati kita, saudara, kita akan bisa mengampuni. Tuhan Yesus pernah kasih limit waktu, batas waktu. Ketika kita marah, hanya sampai matahari terbenam. Tapi lucunya banyak orang-orang Kristen menyimpan kemarahan, sakit hati, bukan sampai matahari terbenam, sampai bulan terbenam. Artinya gini, berbulan-bulan simpen sakit hatinya. Bukan hanya bulan terbenam, tahun terbenam. Bertahun-tahun dia simpen sakit hatinya, kebencian, kemarahannya. Hari ini kita belajar yuk, saling mengampuni. Kita nggak akan bisa pulih sebelum kita mengampuni, saudara. Tidak ada hubungan yang abadi tanpa pengampunan. Saudara, nanti setelah kita dipanggil Tuhan, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa kita bisa hidup kekal? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, saudara. Saya percaya tidak ada hubungan yang abadi tanpa pengampunan. Hubungan dalam keluarga bisa retak, saudara, kalau tidak ada pengampunan. Hari ini yuk, kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari menyaksikan ibadah online hari ini, kalau Tuhan ingatkan ada suatu peristiwa yang membuat Anda sakit hati, yuk lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, saudara. Stop saling menyalahkan. Yuk hari-hari ini, saudara, yuk saling mendoakan, saling support satu sama lain. Jangan beri iblis ruang dalam keluargamu, saudara. Ada berkat Tuhan di balik kesatuan, di balik kerukunan, saudara. Terus saling kompak satu sama lain, bahkan menghadapi masalah yang sedang kita hadapi, bangsa kita hadapi, yuk bergandengan tangan, bersatu hati. Banyak pernikahan atau keluarga yang berjalan tidak baik bukan karenanya kurang cinta, saudara, tetapi karena kurang pengampunan. Dan bagi Anda yang mungkin mau menikah, saya mau katakan gini, dalam pernikahan itu jangan hanya siap mencintai, tapi Anda juga harus siap mengampuni dan siap jatuh cinta kembali kepada orang yang sama. Doa Bapa kami mengajarkan bahwa Tuhan, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita nggak mau mengampuni sesama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kesalahan kita. Saudara, firman Tuhan cukup sampai hari ini. Saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja. Yuk, jangan keraskan hati, saudara. Biar Tuhan bekerja, Tuhan pulihkan hubungan kita sama Tuhan dan pulihkan hubungan kita dengan sesama kita, khususnya keluarga kita. Saya percaya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus rindu memulihkan hubungan kita sama Tuhan dan keluarga, sehingga keluarga kita boleh menjadi dampak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami hari ini. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Hari ini kami belajar, kami mau memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Karena hubungan kami dengan Tuhan itu merupakan dasar untuk kami membangun hubungan yang sehat dengan sesama kami. Ampuni kami seringkali tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami masih menyimpan kebencian, sakit hati dengan orang-orang sekeliling kami. Ampuni kami, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, kami mau mengampuni satu dengan yang lain, Tuhan. Kami rindu keluarga kami, Tuhan pakai untuk menyelesaikan amanat Agung. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.